Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran suci surat Qaf, surat nomor 50 itu ayatnya 22. Ini kan sudah sering saya sampaikan ini. Ini perlu diulang karena ini menyangkut hubungannya orang-orang yang sudah meninggal di dunia. Laqad kunta fi khufratin min hada wa khasabna hita'akal fabasarukal yauma hadid. Sesungguhnya kamu telah melalaikan min hada ini. Maksudnya ini di dunia ini min hada itu. Wa khasabna hita'akal fabasarukal yauma hadid. Tetapi kini Allah membuka tabir kamu, membuka tabir engkau dari engkau sendiri. Yaumul hadid, pada hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersabda bahwa penglihatanmu saat ini sangat hadid, apa, tajam sekali. Jadi menungso niku nek sampun katimbalan Allah Subhanahu wa ta'ala kados dene putranipun Pak Muti menika, penglihatan niku tajam sekali. Barang sing nyelempet saiki mawon lho. Niku ketinggal. Mboten wonten napa sing ditutupi. Dibuka kali Gusti Allah niki. Wa khasabna hidoak. Jadi Allah itu membuka tabir engkau dari engkau sendiri. Nek sakniki kula panjenengan sami saged nutupi teng donya. Panjenengan mboten salat, mboten semerep, ditutupi malah, ditutupi. Panjenengan wancenipun Ramadan mboten poso, mboten ajeng prisa. Teng kamar mangan sak warga, mboten ajeng prisa. Ya. Kejahatan-kejahatan inilah ketika di dunia ditutupi oleh manusia itu sendiri, tetapi setelah Allah itu memanggilnya, maka Allah membuka tabir engkau dari engkau dan penglihatan kamu sangat tajam sekali. Sesampunipun ngoten niki wonten alam bariyah niku penglihatan sangat tajam sekali. Ya, niku wonten peristiwa zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sa'ban niku tajin teng masjid sholat berjamaah, padahal tepi wong perjalanan niku napa sebar sholat subuh sampai duha, berarti kan tepih niku. Nah, sesampunipun ngoten jamaah nggih, Rasulullah SAW niku berdiri badhe ngimami sholat berjamaah sholat subuh niku, terus milang-miling niku lho sahabat Sa'ban niku sing biasane ki dhisik kok gak ketok nggih. Biasanya tadabur iki yang dhisik dhewe iku gak ketok ngono lho. Nah, ditakokne, sahabat, apakah kamu tahu keberadaan sahabat Sa'ban? Saya tidak tahu Rasulullah. Oh, mungkin ya. Mungkin niku tasik dalam perjalanan, ditunggu kali Rasulullah. Mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju masjid, ditunggu Rasulullah. Tapi fajar ini sudah terus beranjak, hampir-hampir itu apa? Matahari itu terbit. Lalu Rasulullah mengajak sholat subuh berjamaah. Nah,
Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat subuh berjamaah, maka ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh noleh nengen salam noleh ngiwo terus ngadeg malih Rasulullah niku takon, apakah sudah datang ya sahabat Sa'ban? Belum Rasulullah. Tuh, Rasulullah mulai gak enak, hatinya mulai gak enak. Apakah ada yang tahu rumahnya sahabat Sa'ban? Saya tahu Rasulullah, kalau begitu antarkan saja ke rumah sana. Rasulullah SAW dengan diantar para sahabat ke rumahnya sahabat Sa'ban. Monggo kalih disambi. Niki Pak kan sampean coblos niki. Ngelak aku. Ya. Ketika di depan rumahnya sahabat Sa'ban itu diketok pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang keluar niku lho Banis. Keluar niku perempuan bukan pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah dan para sahabat. Apakah benar ini rumahnya sahabat-sahabat? Iya Rasulullah. Aku kok tidak melihat ikut jamaah salat subuh ya Rasulullah. Istrinya sahabat itu menangis di depan pintu. Ya Rasulullah, suamiku sudah meninggal menjelang subuh tadi Rasulullah, sehingga tidak bisa mengikuti jamaah sholat berjamaah subuh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada keanehan Rasulullah. Apa itu? Ketika sahabat-sahabat itu menghadapi sakaratul maut, maka sahabat-sahabat itu berkata, aduh kok nggak jauh. Itu yang pertama Rasulullah. Yang kedua, aduh kok nggak yang baru. Yang ketiga, aduh kok nggak semuanya. Itu Rasulullah, apa itu yang dimaksud suami saya itu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yang pertama bahwa aduh nggak jauh. Ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu Wa Taala itu memperlihatkan amal ibadah semuanya seperti direkam dalam CCTV itu, kelihatan semuanya. Amal buruknya kelihatan, amal sainnya, amal baiknya itu juga kelihatan. Inilah yang dikatakan apa itu? Wa khasabna hidoaka fabasukol yaumah hadid. Allah membuka tabir engkau dari engkau, dan pada hari ini penglihatan kamu sangat tajam sekali. Nah, berbahagialah dan orang yang selalu taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan merasa tersenyum di dalam hatinya itu karena melihat apa amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh nggak jauh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasannya Sa'ban itu ingin yang lebih jauh lagi dari masjid. Karena apa? Satu langkah itulah satu derajat. Satu langkah lagi gugur dosa kamu, kata Rasulullah. Loh, apakah hebat itu? Itulah yang menyesal gitu, sahabat Sa'ban itu. Andai kata lebih jauh lagi dari masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya itulah seperti bilan yang menumpuk itu. Pahalanya kurang,
Padahal orang yang sudah rajin itu masih kurang. Itulah apa kenikmatan di alam surga itu akan mencapai yang lebih baik dan sempurna. Nah, semua yang dimaksud ini ingin mencari yang lebih sempurna lagi. Seperti Sa'ban itu ingin yang lebih jauh dan mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Yang kedua, aduh nggak ya anak baru. Nah, ketika sahabat Sa'ban itu mau berangkat sholat subuh itu membuka pintu di depan ini, maka angin itu deras sekali, ketika dingin itu, dinginnya itu nggak sama. Jadi di Arab dengan di Indonesia itu nggak sama. Mungkin Pak Kanan bisa merasakan itu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj itu kan Jazirah Arab itu kan diblokade, nah, tidak boleh masuk makanan itu, sehingga perutnya itu diganjal watu ini supaya tidak sakit. Nah, dengan demikian itulah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu hanya cuplikan sejarah aja, ya. Sesungguhnya ngaten menika sahabat mereka kok yang baru, karena ketika membuka pintu mau berangkat ke masjid maka sangat dingin sekali, dia kembali masuk mengambil bajunya yang agak jelek dipakai di untuk rangkap dua lalu berangkat ke masjid. Ketika di masjid ada orang yang telanjang, maksudnya itu tidak pakai baju, itu ya sangat kedinginan, menggigil begini. Nah, ketika itu baju yang di luar ini dilepas satu, dikasihkan orang yang kedinginan itu, maka orang itu terselamat dari kedinginan. Nah, itulah yang dikatakan, aduh kok enggak yang baru. Andai kata Sa'ban itu mengasihkan bajunya yang baru, itulah sempurna. Mengingatkan kepada kita semua, khususnya umat yang beriman, kalau membeli itu kalau bisa yang jelek. Ya Pak Ketua. Selamat sore Pak Ketua. Selamat datang. Nek ngoten niku maringi pelajaran kula panjenengan sami, nek saged niku napa nyaosi dateng tiyang niku sing anyar pun sing elek, biasane sing elek-elek wis iki digulakne wong ngono. Lah niku umpama sing anyar, lah niku sempurna niku ibadahe niku. Napa? Ibadah sedekahnya sempurna 100%. Timbang sing elek diwane wong niku. Ketun niku Sa'ban niku. Ngerti mau tak sing apik ki tak wene. Lah nyapa kok sing elek ngono. Nek kula panjenengan sampeyan sing elek-elek sing rodok suwek-suwek kuwi diwene malah. Niku praktekne lho. Tenggo kula niku marani kula sukani sajadah sarung baru. Rewajin 3 bulan. Sak niki alah prei. Terbong niku rada napa ngarane greget niku. Nenek wong mati niku to, mikul pendosa niku dijawil niku 20 tahun kas. Tak tumpahi mending ngoten. Umure kan wis swidak, kira ditambah 20 pinten? 85, kira-kira hitungane ngoten niku. 20 kas niku tak tumpaki awakmu jare pendosane ngoten. Nah, delalah wong nek guyon ngoten niku, guyon napa disengaja gak ngerti niku. Kleru leh muni. Tanggal 20 niku tak tumpaki. Lho, kleru iki tak baleni. Wedi akhire pandak tanggal 20 cecek penasaran to. Lah niku gregesi. Wedi. Lho niku lho. Wong niku pun sok napa? Guyon tapi tenanan gitu loh.
Sing apik nggih boten guyon, ngoten lho. Guyon sing ngeten padhae ngoten lho. Lah niku kan mateni awake dhewe niku berarti niku. Lah niku. Nah, terus yang ketiga kok enggak semuanya. Sahabat Sa'ban ketika pulang dari masjid itu ke rumah, maka masuk rumah dia mengeluarkan susu 1 gelas besar dan 1 roti untuk makan pagi. Ketika mau dimakan itu ada orang yang minta-minta, datang dia itu, lalu dikasihnya separuh, susunya itu dibagi separuh dan rotinya dibagi separuh. Nah, setelah itu dia kan berkata, aduh nggak semuanya, andai kata semuanya, maka pahalanya itulah tidak separuh tapi 100% loh, mesti getun. Nah, orang yang begitu rajin pergi ke masjid, pulang pergi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, tahmid dan tasbih, maka ia ketika menghadapi sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dia itu merasa menyesal karena kurangnya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mugi-mugi kula panjenengan iki mboten sok napa bosen, nanging kurang ngoten lho. Halah, aku wis wakeh ibadahku iki meneng ngono. Salah wis tak rompo. Nah, kula kan duwe kanca sugih tiyang ngene iku. Duwe penyakit diabetes. Nah, ketika penyakit diabetesnya itu sudah divonis menjelang maut oleh dokter itu, muring-muring. Aku kurang apa? Masjid tak sumbang menengok, yatim piatu tak sumbang meneng. Gusti Allah ketok tak biasa. Lemu ning ngoten kok. Bar niku lho terus langsung ditimbali kalau Allah Subhanahu wa taala. Mati. Masya Allah. Dipikir wis kakehan ngono lho niku. Wong nyumbang sak wide ngomong akeh ngono. Nah, niku penyesalan yang luar biasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu penyesalan itu semakin semakin tinggi dan semakin tajam itu. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji belum nggih, Bapak Kiai Usman Gumanti. Amin. Oke, ini nggih belum. Bapak Ibu, ini memang kondisi darurat, jadi memang dipercepat sesuai rencana tadi jam 3 selesai. Nanti setelah acara ini kita langsung pamit menuju mushola dan jamaah asar sebelum kita pulang. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali bulan depan acara muslimat gitu. Untuk acara malam minggu tadabbur kita tetap ada di kantor GAI. Bapak Ibu yang berkenan hadir tiap malam minggu tadabburnya di kantor GAI Adanaten, kecuali ada request. Mungkin Bu Anis ingin request kembali, monggo. Barangkali itu yang saya sampaikan. Pak Ketua 1 Pak Burhanuddin Ahmad, alhamdulillah sakit nusul ya. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya bawakan. Ini langsung pare apa ke Malang lagi?